Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dashboard reporting untuk memenuhi tugas mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Nah, di sini sebelum kita masuk ke implementasi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu dashboard. Nah, dashboard ini merupakan suatu layar yang menampilkan informasi kritikal dalam bentuk visualisasi atau desain visualisasi yang menarik dalam memudahkan user atau perusahaan untuk memprediksi proses bisnis yang berjalan atau yang sedang berjalan. Nah, di sini selanjutnya ada tingkatan-tingkatan dashboard. Nah, di sini yang pertama ada strategic dashboard. Nah, di strategic ini, dashboard ini biasanya dipakai oleh top level manajemen dari perusahaan atau organisasi. Biasanya yang memakai itu CEO. Nah, jadi CEO ini digunakan untuk strategik dan tujuan organisasi tersebut. Nah, biasanya value-nya itu merupakan kata-kata nih yang dipakai. Nah, yang kedua itu ada tactical dashboard. Nah, tactical dashboard ini biasanya dipegang atau digunakan oleh level manajerial nih, manajerial perusahaan. Nah, di sini digunakan untuk KPI, biasanya dia berhubungan dengan KPI atau Key Performance Indikatornya atau memprediksi performance atau dari si perusahaan. Nah, biasanya dia memprediksi KPI-nya berdasarkan si tactical dashboard ini ya, biasanya dalam periode atau jangka waktu yang dekat, misalkan per harinya, per tanggal atau per bulannya, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu ada operational dashboard. Nah, di operational dashboard ini biasanya dipakai untuk level manajemen IT atau penjualan. Nah, di sini biasanya data yang digunakan itu sangat akurat karena operational dashboard itu biasanya memprediksi seperti aktivitas-aktivitas secara real time dari perusahaan. Nah, biasanya di sini informasinya sangat spesifik dan khusus gitu untuk operational dashboard. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai visualisasi dashboard. Nah, jadi di visualisasi dashboard ini, dalam memvisualisasikan dashboard sangat penting itu untuk dilihat atau diperhatikan. Nah, yang pertama itu dalam membuat visualisasi dashboard ada 3 bagian utama yang penting, yaitu ada desain, layout, sama navigasinya. Nah, di desain ini biasanya kita memainkan interface dari si pengguna atau usernya. Nah, biasanya menarik atau enggak gitu. Misalkan kita bisa membedakan setiap value yang ditampilkan dari dashboard itu, misalkan dengan membedakan warna-warnanya, dan juga layoutnya biasanya dia harus simetris dan juga responsif. Nah, selain itu dalam dashboard reporting biasanya kalau untuk dashboard reporting ini dia mempresentasikan hasil-hasil misalkan seperti hasil penjualan dari perusahaan, bagaimana sih tingkat penjualan perusahaannya, kita melihat persentasenya, atau misalkan kita melihat tingkat kepuasan pelanggannya, seperti itu untuk dashboard reporting. Nah, di sini kita langsung aja ke implementasi dari dashboard reportingnya. Di sini saya membuat dashboard reportingnya menggunakan Google Data Studio. Nah, di sini saya membuat dashboard penjualan Shirley Organica. Nah, ini merupakan perusahaan atau logo dummy saja yang saya buat. Nah, di sini untuk datanya di sini ada data-data berupa format XLX. Nah, di sini ada seperti periodenya yang bisa kita lihat, ada tanggal ordernya, ada salesnya itu siapa, customernya siapa, kategorinya atau produknya apa, nama produknya apa, penjualan, ada juga tingkat kepuasan serta pembayaran, kuota, dan lain-lainnya. Nah, di sini kita akan memvisualisasikan data tersebut ke dalam dashboard nih yang nantinya digunakan untuk si hasil keputusan proses bisnis dari si perusahaan. Nah, di sini data-data yang ini untuk Google Data Studio kita pindahkan dulu ke dalam Google Spreadsheet. Nah, di sini jadi dia tidak ada format XLSX-nya lagi untuk diimplementasikan ke dalam Google Data Studio. Nah,
Lanjut, di sini kita akan membahas satu persatu mengenai tampilan dari atau visualisasi dari dashboard ini. Nah, di sini ada drop down list periode. Nah, drop down list periode ini menampilkan periode dari bulan ke-1 sampai bulan ke-6 untuk perusahaan ini. Nah, di sini periode ini kita buat menggunakan add control, yaitu drop down list. Jadi sini akan tertampil nih list-listnya. Nah, di sini yang sebelumnya kita harus sinkronisasikan datanya dulu ke Google Data Studio. Setelah disinkronisasikan, di sini akan tertampil nih feeds dari si data tersebut yang ada di Google Sheet. Nah, di sini untuk periode kita akan pilih nih, kita bisa ubah matriks-matriksnya dan juga kontrolnya yang ditampilkan yaitu periode untuk penjualan. Di sini kita bisa mengubah-ubahnya sesuai apa yang kita ingin tampilkan atau tujuan yang ingin kita tampilkan. Nah, di sini selanjutnya saya tampilkan tingkat kepuasan, yaitu tingkat kepuasan dari si customer. Nah, tingkat kepuasannya kita juga sama, kita ganti metriknya lagi menjadi tingkat kepuasan yang kita tampilkan dalam range atau dalam presentasi. Nah, selanjutnya di sini ada penjualan atau hasil total penjualan dari perusahaan ini nih. Nah, di sini ada hasil total hasil penjualan aja juga dari target penjualan segini. Nah, di sini setelah itu kita lihat nih, kita bisa lihat list-list dari kategori, terus nama-nama salesnya, nama-nama produknya, dan juga customer. Ini juga menggunakan drop down list. Nah, kalau untuk yang tingkat kepuasan sebelumnya itu menggunakan add to chart, lalu kita pilih scorecard. Nah, seperti itu untuk memprediksi hasil persentasenya. Nah, di sini selanjutnya ada juga chart diagram, yaitu dengan membentuk diagram batang. Nah, di sini untuk mempresentasikan visualisasi dari hasil penjualan nih dari tahun 2020 dari bulan 1 sampai bulan 6. Jadi untuk sumbu horizontal itu merepresentasikan periodenya, dan yang ke atas itu merepresentasikan si penjualannya sudah sampai berapa targetnya. Nah, di sini warna-warnanya sini sudah ketahuan dia bulan-bulannya apa. Misalkan bulan 1 dia warnanya orange, bulan 4 dia warnanya biru tua, seperti itu. Nah, setelah itu di sini ada tampilan dari Google Maps. Nah, di sini Google Maps ini saya implementasikan untuk kota-kota nih, kota-kota dari si perusahaan ini. Produk-produknya tuh ada di mana aja, tempat-tempat penjualannya ada di mana aja. Nah, di sini ada kita bedakan warna-warna kotanya menggunakan tipe bubble. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada tabel-tabel nih. Di sini kita add to chart lagi, jadi ada tabel dan juga Google Maps sebelumnya. Nah, di sini ada tabel-tabel untuk list-list dari kategori, terus nama produk, sales, dan juga customer. Nah, di sini ditampilkan list-list dari penjualannya juga, dan juga persentase hasil penjualannya berdasarkan si jenis-jenis dari setiap kategori-kategorinya ini. Seperti ini di kategori, misalkan di kategori minuman. Nah, dia total penjualan hasil si minuman ini misalkan sebanyak 226.360. Nah, di sini kita hitung lagi nih, bisa kita lihat persentase hasil penjualannya itu berapa. Misalkan sebanyak 43,48%. Jadi dashboard reporting atau dashboard visualisasi ini sangat bagus nih untuk bagi perusahaan-perusahaan untuk membantu proses bisnisnya yang sedang berjalan. Nah, jadi ini merupakan dashboard reporting penjualan. Nah, di sini bisa kita langsung lihat aja hasilnya. Nah, ini hasilnya kalau kita udah view. Nah, di sini untuk periode tadi. Oke, untuk periode tadi nih, sini ada list-list periode penjualannya, mulai dari
bulan 1 sampai bulan 6. Nah, di sini juga bisa kita lihat nih list kategorinya, kategori apa dari si produknya. Lalu ada salesnya, nama-nama salesnya, dan juga penjualannya sudah berapa target mereka. Lalu ada nama produk-produknya serta nama-nama customernya atau perusahaan-perusahaan mitra atau customer dari perusahaannya. Nah, di sini juga bisa kita lihat list-listnya di sini. Lalu di sini kita bisa lihat nih kota-kota mana aja. Ini bisa kita perbesar. Nah, di sini misalkan dia terdapat di mana aja nih? Ada di Jawa. Nah, seperti itu. Lalu misalkan kita coba ya, kita mau ngelihat periode hasil penjualan dari 2020 bulan 3 tahun 2020 bulan 3 nih. Nah, nanti dia akan langsung terkonsignasi sendiri nih dari si penjualannya ini. Nah, misalkan dari tingkat kepuasannya pada periode bulan 3 ini berapa, hasil penjualnya berapa, dari target penjual berapa. Nah, di sini chartnya juga akan berubah dan juga nama dari list-listnya seperti itu. Nah, di sini merupakan dashboard reporting hasil penjualan yang telah saya buat. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih.